Saya bergabung di Rumah Sakit Unan 5 Februari 2018. Jadi pada waktu itu kami dilantik oleh Pak Rektor Tafdil saat itu, Prof. Tafdil. Saya bersama tim Bu Arina dan Dr. Andani. Suasana saat kami masuk sangat sepi. Kita masuk parkirannya kosong. Perawat antar lantai tidak saling kenal. Bahkan petugas kita di sini juga tidak kenal dengan rektornya. Bagaimana menyatukan semua orang berbeda dengan 4 lantai dan 1 basement dengan luas 3,5 hektar ini, memang luar biasa besarnya rumah sakit ini. Kita bersama-sama membangun rumah sakit ini, sepertinya memang dari dasar lagi kita bangun. Sebagai contoh, kunjungan poliklinik saat itu rata-rata 71 per bulan. Alhamdulillah di saat 2025 ini kunjungan poliklinik kita di Rumah Sakit Unan 500 orang per hari. Jadi memang banyak dinamika yang kita temukan di saat awal ini. Langkah pertama kami adalah membuat suasana bagaimana pertemuan rumah sakit ini antar organ, antar departemen, antar lintas bisa bertemu. Langkah pertama tentu saja dengan mengadakan pertemuan dan kita mencari momen-momen yang bisa kita berkumpul. Kemudian bagaimana meramaikan pasien, kita masuk parkir kosong, kami mengambil inisiatif. Semua mobil dan motor karyawan dinaikkan ke atas. Semua staf kita parkir di lantai 2 dan sepertinya rumah sakit ramai sekali. Dengan rumah sakit suasana seperti itu, banyak dekan, banyak mahasiswa menyimpulkan mulai ada gerakan di Rumah Sakit Unan dan mereka mulai berkunjung. Langkah kedua, kami mengambil semua medical check up mahasiswa. Dulu mahasiswa datang dengan surat keterangan dari Puskesmas, baik-baik saja, dan dengan usulan ke Pak Rektor, kami minta adanya medical check up agar dapat kita berikan mainan untuk spesialis kita yang ada di sini. Apa yang terjadi? Kita ambil satu angkatan, alhamdulillah satu angkatan itu mahasiswa 6.000 sampai 7.000 orang per tahun. Dengan biaya murah, dengan orang yang ramai, spesialis jadi semangat untuk datang lagi. Kemudian langkah kita berikutnya adalah kita mengajak kerjasama dengan semua pihak yang ada. Kita mengajak dekan untuk berkunjung, kita adakan hari ulang tahun rumah sakit, kita adakan kerjasama dengan dekan-dekan, dan kita meminta semua prodi dan spesialis untuk membuat SIP-nya di Rumah Sakit Unan. Bangsa yang besar tentu saja tidak melupakan sejarahnya. Jadi kami pun tidak melupakan pendahulu-pendahulu kami yang telah berasa membangun Rumah Sakit Unan ini. Kita mengenal adanya nama Prof. Nusirwan Acang, Prof. Rahmatina, dan tim yang lainnya luar biasa dalam pembangunan rumah sakit ini melalui PIU. Rumah Sakit Unan ini dibangun dengan 3 sumber pendanaannya. Yang pertama APBN, kemudian IDB, Islamic Development Bank, dan yang terakhir adalah Saudi Fund. Direksi-direksi di awal tentu saja meletakkan fondasi yang luar biasa. Karena kami tidak bisa bekerja dengan landasan yang tidak kuat, tentunya kami berterima kasih kepada direksi sebelumnya yang dikomandani oleh Dr. Fazzi, spesialis THT. Kemudian direksi-direksi yang tergabung di situ ada Prof. Rahmatina, ada Dr. Hidayat, spesialis mata, dan ada Pak Amsal dari Fakultas Ekonomi Unan. Kami bangga dengan beliau-beliau tersebut. Kami dengan bangga dengan pendiri-pendirinya. Juga tidak lupa rektor-rektor sebelumnya, zaman dari Pak Musliar Kasim, Prof. Weri, Prof. Tafdil, Prof. Yuliandri, kemudian juga sekarang Prof. Eva. Jadi luar biasa perjalanan yang kita terima, dan kita berharap semua orang-orang yang telah berjasa Rumah Sakit Unan ini yang masih hidup diberikan kekuatan dan kesehatan, yang sudah meninggal ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sangat mulia. Kami juga berbangga dengan sejarah Rumah Sakit Unan ini dari 2014 didirikan, kemudian 2017 dilakukan soft launching, yaitu pada tanggal 29 Maret 2017. Di saat soft launching ini mulai ada pelayanan pasien, kami mengambil titik tanggal 29 Maret 2017 ini sebagai hari lahirnya Rumah Sakit Unan. Kemudian juga kita bangga waktu itu pada bulan November 2017 dilakukan grand opening oleh Pak JK, Pak Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden. Jadi di tingkat awal ini akhirnya kami menyadari memang Rumah Sakit Unan mutu yang paling kita tingkatkan. Jadi kita mengambil filosofi seorang dukun sakti
bagaimana pasien atau klien-klien dukun ini gunung tinggi kan kudaki, lautan kan kuseberangi untuk mencapai dukun sakti. Jadi kami akan membuat Rumah Sakit Unan yang tercinta ini menjadi sakti dan bermanfaat bagi warga Unan sebagai pelanggan internal kami dan juga keseluruhan masyarakat Sumatera Barat sebagai pelanggan eksternal kami. Semua kita memahami ya bahwa Rumah Sakit Unan itu berada di ketinggian, dan di awal-awal saya bertugas di sini banyak yang tidak tahu dengan Rumah Sakit Unan, bahkan mungkin barangkali ya warga yang di kampus Unan sendiri. Tentu saja untuk menjadi rumah sakit yang bisa dikenal oleh banyak orang, kita harus melakukan sesuatu upaya agar ada sesuatu yang dicari oleh masyarakat ke sini. Nah, itulah kenapa akhirnya dengan adanya fasilitas yang sudah disiapkan di awal rumah sakit ini berdiri, kami direksi memutuskan layanan unggulan kita adalah onkologi terpadu. Jadi kita ingin menjadi rumah sakit yang bisa melayani kasus keganasan atau kanker mulai dari awal deteksi dini sampai tata laksana terakhir, bahkan perawatan paliatif. Dengan terpadunya pelayanan onkologi ini diharapkan pasien tidak perlu kemana lagi. Masyarakat tinggal datang, tinggal dideteksi, diobati, mungkin dioperasi, mungkin di kemoterapi atau di radiasi. Bahkan kalaupun penyakit itu berada di stadium lanjut, kami juga punya pola pelayanan onkologi paliatif terpadu, dan itu semua sudah ada pakar-pakarnya, dokter-dokter spesialisnya, bahkan konsultan, dan kita juga ada layanan rohaninya, termasuk fasilitas lain yang sangat mendukung. Dengan tingginya lokasi Rumah Sakit Unan ya di ketinggian di Limau Manis, saya rasa kami para direksi sangat optimis bahwa pasien bisa nyaman berada di sini. Langkah pertama suatu rumah sakit yang baik adalah tercapainya akreditasi. Jadi saat kami masuk bulan Februari 2018, kemudian kami konsolidasi internal dan akhirnya kita dapatkan cuma 20 orang dari staf kita yang mengerti tentang akreditasi. Kemudian kami meng-hire seorang surveyor yang berpengalaman, yaitu Pak Dr. Yunir Salim, untuk membantu kami. Dari bulan 4, bulan 5 sampai bulan 12, alhamdulillah di 8 bulan itu kami mencapai paripurna bintang 5. Dan ini tentu saja berkat dukungan semua pihak, mulai dari stakeholder, mulai dari owner, Pak Rektor, Pak Dekan waktu itu, Prof. Ma'arif, kemudian juga direksi-direksi sebelumnya sudah menata rumah sakit ini dengan baik. Oke, satu hal yang luar biasa barangkali, bukan memuji diri sendiri, tapi usaha keras kami adalah setahun pertama bertugas di sini, di tahun 2018 itu kami berhasil mencapai akreditasi paripurna dalam waktu tidak lebih dari 8 bulan. Waktu masuk pertama ke rumah sakit ini, kami memang menemukan sesuatu kesulitan. Tapi kami yakin dengan tim yang terdiri dari perawat, ya petugas lain yang masih muda, fresh graduate ya PNS hanya sekitar 10 atau 20 orang waktu itu seingat saya. Kami para direksi waktu itu yakin bahwa kami bisa akan mengejar bagaimana supaya bisa akreditasi itu paripurna. Kenapa? Karena tanpa akreditasi kita tidak akan bisa bekerja sama dengan asuransi satu-satunya di Indonesia seperti BPJS. Karena itu tidak dapat tidak, ya harus berusaha. Salah satunya adalah dengan menggalang usaha, kegiatan tim yang kuat. Kalau Pak Dirut bilang tim Shinkansen, bergerak cepat 300 km per jam. Dan alhamdulillah kami bisa membuktikan di akhir tahun 2018 kami akreditasi paripurna. Kita tidak mau mulai dengan utama, madya dan sebagainya. Kita harus berani untuk mengangkat kata paripurna, dan alhamdulillah kita bisa. Di saat COVID ini, memang kalau kita tidak tangguh dan tidak mengerti tentang COVID akan ketakutan. Di saat itu datang Pak Iwan Praetno, juga almarhum Pak Nasrul Habib, Wakil Gubernur, menemui kami di Rumah Sakit Unan, dan juga dewas kita waktu itu. Dewas kami terdiri dari Prof. Musilar Kasim sebagai Ketua, Prof. Heri, dan Pak Yusirwan Yusuf. Dengan dewas yang luar biasa ini, kami sangat terbantu, dan kita mengambil pasien COVID. Padahal waktu itu rumah sakit baru menapak datangnya pasien poliklinik. Dengan kami mengambil risiko mengambil pasien COVID, luar biasa. Semua Unan menyampaikan pengumuman kepada dunia bahwa jangan berobat ke rumah sakit Unan. Kalau Anda berobat ke rumah sakit Unan, Anda akan tertular COVID. Luar biasa stigma saat itu.
Tapi alhamdulillah jumpa pers pertama di Sumatera Barat tentang COVID dilakukan di Rumah Sakit Unan. Dilakukan oleh Dr. Nasrul Habib sebagai wakil gubernur saat itu, dan beliau mengajak banyak wartawan. Alhamdulillah dengan banyak wartawan ini kami mulai meminta kepada Pak Gubernur dan juga Pak Wali Kota waktu itu Pak Haji Mahyildi, kita minta ruang khusus COVID di lantai basement. Lantai basement kami yang dulunya tempat parkir yang sepi, kamar mayat, dan juga adanya tempat laundry dan gizi, akhirnya disulap menjadi tempat ruang COVID yang nyaman. Alhamdulillah waktu itu kami dengan suasana COVID ini, juga Pak Rektor waktu itu Prof. Yuliandri, kita komunikasi yang intens dengan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Bayangkan di rumah sakit yang terpencil, yang jauh dari tempat yang terpencil dari Kota Padang, kita hampir tiap minggu dikunjungi Pak Gubernur, Pak Prof. Irwan Baritno, ataupun Pak Wali Kota, Pak Mahyildi saat itu. Luar biasa. Didampingi tentu saja Kepala Dinas Kesehatan Bu Mary, Kepala Dinas PUPR dan sebagainya. Alhamdulillah dengan momentum yang kami manfaatkan, tempat-tempat yang baik semua pertemuan tingkat Sumatera Barat maupun nasional, akhirnya sedikit demi sedikit orang mengenal Rumah Sakit Unan. Dan luar biasa lagi waktu itu kami sudah dicap sebagai rumah sakit tandem Rumah Sakit M. Jamil. Jadi di awal perjuangan yang luar biasa, kita berjalan tertati-tati dan kita mencapai suatu yang luar biasa di zaman COVID. Semua kampus sunyi senyap karena kampus Unan ini lebih dari 36.000 orang isinya. Di saat COVID hanya ada perawat, dokter, dan tenaga kesehatan saja yang ada di situ. Ibarat kota zombie, Bapak Ibu. Kota zombie keliling kita lihat kosong semuanya. Karena semua orang melakukan WFH, work from home. Sedangkan kami tetap datang ke sini dengan teman-teman tim perjuangan yang luar biasa ini, dan tentu saja kecintaan dengan Rumah Sakit Unan. Saya bangga mempunyai tim yang luar biasa yang mendukung semua langkah kita. Kita melayani untuk COVID 24 jam. Kita ikut dengan suatu perhimpunan. Saya ikut masuk dalam grup yang isinya adalah semua pimpinan redaksi se-Sumatera Barat, semua bupati wali kota Sumatera Barat, dan juga Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Pandemi COVID-19 tahun 2020 itu memberikan suatu tantangan baru bagi Rumah Sakit Unan, di mana Rumah Sakit Unan harus bisa memberikan kontribusi untuk pelayanan kesehatan, terutama untuk merawat, mengisolasi pasien-pasien yang terkena COVID. Yang kedua, Rumah Sakit Unan juga harus mampu untuk menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan swab COVID. Nah, pada periode tersebut, rumah sakit berhasil menjawab kedua tantangan itu, yaitu menyediakan fasilitas untuk rawatan pasien pada tahap awal di basement, kemudian dilanjutkan ke lantai 4. Sehingga kita bisa menampung lebih banyak pasien. Terkait dengan pemeriksaan swab untuk identifikasi pasien terinfeksi oleh COVID-19 atau tidak, kita juga melakukan banyak pemeriksaan yang hasilnya nanti spesimennya dilakukan pemeriksaan di fasilitas molekuler yang ada di FK Unan. Terlihat di sini bahwa Rumah Sakit Unan memberikan kontribusi terhadap kondisi pada waktu pandemi 2020 yang lalu ya, sampai tahun 2022 akhir. Ya, pada saat pandemi itu saya pikir semua kita sibuk. Saya pikir tidak hanya Rumah Sakit Unan saja, tapi juga para direksi dan para stakeholder yang lainnya sibuk. Terutama memang isu yang paling berkembang pada waktu itu adalah keterbatasan oksigen. Dan itu tidak hanya kita alami saja, tapi juga dialami oleh hampir semua rumah sakit di Indonesia. Dan pada waktu itu kami direksi dan berserta seluruh yang ada di Rumah Sakit Unan, mungkin terutama yang di tim IPRS lah,
bagaimana kita semua sama-sama berjuang untuk berusaha mencukupkan ketersediaan oksigen yang ada. Kita sampai berusaha untuk mencari beberapa vendor yang ada di Sumatera Barat, yang sebelumnya mungkin kami hanya kenal 1 atau 2, tapi akhirnya kita bisa mengenal sampai seluruh ada vendor yang ada. Dan itu tentu saja tidak akan terwujud kalau direksi kita tidak kompak di sini, kemudian unit kita juga tidak kompak dan tidak dibantu oleh Pemda. Jadi pada saat itu rektor pun membantu kita, universitas membantu kita, dewan pengawas membantu kita semuanya, dan sampai juga gubernur dan semua stakeholder yang ada. Jadi saya pikir pada waktu itu semua sama-sama merasakan bahwa pandemi COVID ini adalah pandemi nasional. Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana meminimalkan kasus-kasus yang mungkin saja akan fatal hanya karena ketersediaan oksigen yang tidak ada. Jadi memang kami para direksi pada waktu itu benar-benar berupaya keras baik ke dalam maupun keluar bagaimana menjaga stabilnya oksigen ini ada. Penelitian juga banyak terjadi di sini, Bapak Ibu. Di zaman COVID kami mendapat tempat uji klinik fase 3. Kita sama dengan Livzone dari Cina, kemudian dengan Bio Farma. Kita merupakan salah satu set yang menjadi unggulan. Begitu kita mendengar nanti vaksin COVID untuk Indonesia, salah satu penyumbang adalah dari Rumah Sakit Unan. Sebelum Rumah Sakit Unan memberanikan diri untuk berada di TPB, maka tim manajemen melakukan beberapa aktivitas yang sangat strategis. Di antaranya adalah melakukan kajian yang secara strategik manajemen kita sebut dengan SWOT analysis, serta analisis lingkungan usaha untuk mengetahui apakah kita punya kemampuan untuk berada di TPB dengan melihat kekuatan kita dari sisi sumber daya manusia, kekuatan kita dari sisi alat-alat kesehatan yang kita miliki, dan kita harus menyadarkan diri kita juga bahwa kita berada pada lokasi yang jauh dari pusat kota dan sebagainya. Selain melakukan kajian SWOT analysis, kita juga mengundang para stakeholders yang berkepentingan untuk mendiskusikan yang kita sebut dengan focus group discussion untuk memastikan apakah tindakan direksi menaikkan Rumah Sakit Unan dari TPC ke TPB itu adalah suatu pilihan strategis yang pada akhirnya didukung oleh banyak pihak. Dan ketika sudah didapat komitmen dari semua pihak untuk Rumah Sakit Unan ke TPB, maka proses menuju TPB itu kita lakukan begitu bersemangat, didukung oleh seluruh sivitas hospitalia, didukung oleh pimpinan dan juga para dekan-dekan yang berada di rumpun ilmu kesehatan di Universitas Andalas. Lalu dengan menggunakan pendekatan strategik manajemen dari sisi Michael Porter, bahwa semua kita tahu bahwa ada pilihan-pilihan strategi untuk berkembang. Di antaranya ada cost leadership, ada diferensiasi dan fokus. Nah, karena kita punya kesadaran yang tinggi bahwa kita punya teman-teman rumah sakit swasta dengan TPC yang berada di pusat kota, maka kita meyakinkan diri bahwa teman-teman rumah sakit swasta di bawah dan juga dari lingkungan di luar kota Padang, dalam artian Sumatera Barat, pasti akan merujuk pasiennya ke TPB. Nah, oleh karena itu keyakinan kita di TPB ini dibuktikan dengan berkembangnya jumlah pasien dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan ending-endingnya terciptalah
pertumbuhan pendapatan atau revenue growth yang sangat signifikan. Nah, pertumbuhan revenue growth yang sangat signifikan ini oleh direksi direncanakan dan sudah dieksekusi untuk memperluas layanan-layanan baru, sehingga pendapatan tersebut dialokasikan untuk membeli alat-alat kesehatan yang mumpuni, sehingga untuk layanan penunjang kita itu sudah bisa disetarakan dengan rumah sakit yang besar. Demikian. Rumah sakit Unan akhirnya berjalan dengan TPC. Tapi kami tahu bahwa sebenarnya Rumah Sakit Unan didirikan pertama kalinya harusnya memang TPB. Kenapa? Karena jumlah tempat tidur yang sudah disiapkan 200 tempat tidur dengan desain yang bagus sekali tatanannya. Kami sangat berterima kasih pada pendiri ya, foundernya Rumah Sakit Unan, membangun dengan segala fasilitas, dengan strategi posisi unit yang sangat lengkap, sangat mendukung. Maka kami memberanikan untuk maju menjadi TPB. Fasilitasnya tidak jauh ketinggalan dengan rumah sakit TPB yang lain. Dan sejatinya rumah sakit pendidikan itu adalah rumah sakit TPB. Berdirinya Rumah Sakit Unan, kita tidak boleh lupa, adalah sebenarnya karena ingin untuk memenuhi ketentuan bahwa Fakultas Kedokteran harus memiliki rumah sakit pendidikan. Karena itu, ketika kita membaca rumah sakit pendidikan harus TPB, kami bertekad untuk bisa mencapai TPB. Termasuk salah satu fasilitas utama di sini, yaitu radioterapi. Adanya Linac harus berada di rumah sakit TPB. Kami waktu itu pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa tetap di TPC dan operasional. Tetapi untuk memperpanjang izin, kami harus lanjut ke TPB. Karena itu kami bersama-sama seluruh direksi dan jajaran berupaya mencukupkan kebutuhan kita untuk TPB. Selain jumlah tempat tidur, juga fasilitas-fasilitas pendidikan yang dibutuhkan. Bahkan saat ini sebenarnya Rumah Sakit Unan siap untuk fasilitas pendidikan SP2 sekalipun. Karena kita sudah punya fasilitas dan tenaga-tenaga yang kompeten, terutama untuk unit-unit yang membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli, kita memiliki. Kita punya tenaga-tenaga di radioterapi, kita punya tenaga yang mumpuni di radiologi, laboratorium, dan kemudian tentu saja kita juga punya para perawat yang juga punya level grade yang bagus dalam pendidikan mereka, sehingga siap untuk memberikan pelayanan dan bisa sangat menjadi lahan pendidikan. Karena itu sudah layak memang Rumah Sakit Unan maju menjadi rumah sakit TPB. Awalnya kita khawatir pasien kita akan berkurang, tapi setelah dilihat sampai sekarang sepertinya itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena dengan sendirinya, dengan jumlah pasien yang semakin meningkat, tingkat kesulitan yang semakin tinggi, komplikasi yang semakin banyak yang datang dirujuk ke sini, insya Allah akhirnya akan menyebabkan semua unit layanan bisa bekerja maksimal dan menampung pasien yang membutuhkan. Rumah Sakit Unan ini sewaktu dia pertama sekali beroperasional itu dia menjadi rumah sakit tipe C. Tapi sebagai rumah sakit pendidikan, di mana kita tentu saja mau meningkatkan layanan, dan layanan itu untuk menjadi lebih baik, kita pengennya menjadi rumah sakit tipe B. Pada saat kita naik menjadi rumah sakit tipe B, kita melakukan yang namanya feasibility study, berarti kita menambah fasilitas di situ. Penambahan fasilitas pasti harus diikuti dengan penambahan dari SDM. Nah, pada saat itu kita memang mempersiapkan segala sesuatunya, kami para direksi dan juga beserta semua dewan pengawas dan juga para rektor dan stakeholder, masuk di situ adalah dekan Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit M. Jamil sebagai rumah sakit pendidikan utama pada waktu itu juga. Nah, tentu saja juga kita harus bersama-sama untuk membuat Rumah Sakit Unan ini menjadi tipe B. Dan tidak itu saja, begitu jadi tipe B, kita juga harus menyiapkan SDM yang sesuai dengan layanan yang mau kita tingkatkan pada waktu itu. Oke, Rumah Sakit Unan ini adalah dia lebih spesifik, lebih unik. Rumah Sakit Unan ini menurut saya rumah sakit umum yang agak berbeda daripada rumah sakit yang lainnya. Karena yang pertama, dia dimiliki oleh universitas, dia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dia fungsinya tuh tidak hanya utama sebagai pelayanan kesehatan, tapi dia juga punya fungsi yang lainnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah rumah sakit pendidikan.
Nah, kita itu harus untuk menjadi suatu rumah sakit pendidikan, kita itu harus mendapatkan suatu penetapan dari Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan. Mungkin sama dengan di sisi pelayanan kesehatan, kalau pelayanan kesehatan dari sisi mutu kita harus diakreditasi. Jadi kalau misalnya dari sisi pendidikan kita juga harus teruji sebagai rumah sakit pendidikan dan penetapan itu dari Kementerian Kesehatan. Dan persiapan itu luar biasa membutuhkan semua kerjasama dari semua unit, karena yang ditanya di sana, yang perlu disiapkan di sana tidak hanya peserta didik, tapi juga fasilitas yang ada, SDM yang tersedia, dan kemudian variasi kasus yang ada di rumah sakit UNAN. Jadi dengan itulah kita menjadi rumah sakit pendidikan, karena kita harus kembali lagi, kenapa rumah sakit UNAN ini ada? Karena dia memang untuk menjadi salah satu organ dari universitas yang membantu proses pengelolaan pendidikan di Universitas Andalas khususnya. Secara umum di universitas lain atau Sumatera Barat pada umumnya. Salah satu yang membuat saya menjadi direktur pelayanan merasa terpacu adalah ketika menyadari bahwa kesulitan dimanapun di rumah sakit di Sumatera Barat adalah ketika kurangnya keberadaan rawatan intensif. Dan ketika kita berani melakukan layanan onkologi terpadu, pasti kita akan bertemu kasus-kasus yang butuh layanan intensif. Dan alhamdulillahnya para pakarnya juga ada. Karena itu secara perlahan tapi pasti kami beranikan diri membuka layanan intensif. Kita mulai dengan ICU yang lokasinya sangat sesuai dengan standar dan ada pakar yang bisa melayani pasien di intensive care, dan kemudian yang sangat-sangat banyak pasien yang sulit tertolongnya karena kasusnya banyak adalah pediatric intensive care unit dan neonatus intensive care unit. Dan alhamdulillah ya setelah lebih kurang 6 tahun berjalan, ternyata ada ruangan kita yang belum kita manfaatkan. Dulu terpakai karena ruang COVID. Ya, waktu COVID kami berhasil membuka layanan di lantai 4 dengan 97 tempat tidur. Alhamdulillah COVID berakhir dan tempat tidurnya masih ada. Kenapa tidak kita manfaatkan ini sebagai perluasan NICU dan PICU? Itulah awalnya kenapa akhirnya kita launching berdirinya ruang rawat NICU dan PICU yang lebih maksimal, dan kita berharap pengembangannya masih bisa kita kembangkan lagi. Niatnya tidak lain tidak bukan adalah menolong banyaknya pasien-pasien NICU PICU yang selama ini tidak mendapatkan tempat rawatan intensif. Dengan sendirinya ketika kami naikkan NICU dan PICU ke lantai 4, maka ICU kami menjadi lebih luas. Dan kemudian kedepannya adalah untuk CVCU. Karena tidak mungkin pasien-pasien kita rawat kalau mengalami gagal serangan jantung seperti itu akan kami kirim ke tempat lain. Maka salah satu pengembangan berikutnya masih ada, yaitu pelayanan CVCU. Insya Allah kita akan bisa melengkapi rawatan intensif. Dengan berani mengangkat unggulan onkologi terpadu, maka sisi intensif harus kita maksimalkan. Karena itulah kami memantapkan diri untuk meningkatkan layanan intensif dan memperluas ruangan untuk perawatan tersebut. Rumah Sakit UNAN memiliki keunggulan untuk perawatan intensif. Kita memiliki 13 bed untuk ruang rawatan ICU dan 2 bed untuk CVCU. Kemudian 10 bed untuk NICU, yaitu perawatan pada bayi baru lahir sampai 1 bulan. Dan kemudian 10 bed juga untuk PICU, perawatan bayi lewat dari 1 bulan hingga 18 tahun. Di Rumah Sakit UNAN kita memiliki banyak fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk ruang rawatan intensif. Di antaranya ventilator setiap bed ruang intensif, kemudian juga monitor yang sangat handal. Kemudian kita juga memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung, fasilitas penunjang, di antaranya pemeriksaan radiologi yang canggih seperti MRI, CT scan baik kontras maupun tidak kontras, mamografi, pemeriksaan ronsen sederhana, USG, ekokardiografi, treadmill, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang memang menunjang kita untuk rawatan intensif. Selain itu, program unggulan lain kita ada layanan radioterapi, onkologi terpadu, di mana kita memiliki pusat radioterapi yang pertama di Sumatera bagian tengah. Kita memiliki satu alat linek yang capaian sekarang itu mencapai 50-60 pasien per hari, yang meliputi pasien-pasien dari Sumatera bagian tengah. Sehingga memang dengan 2 layanan intensif ini dan peralatan yang canggih yang kita miliki, kita mampu bersaing di Sumatera bagian tengah.
Dengan kita berada di TPB, sekarang rumah sakit di Sumatera Barat ini 79 rumah sakit. 29 rumah sakit di Kota Padang. Di Kota Padang ada 2 TPA, M. Jamil dan Rumah Sakit Jiwa HB Samin, dan kita satu-satunya TPB di Kota Padang. Dengan langkah yang luar biasa ini, naik dari TPC ke TPB, tidak ada lagi kita merasa grogi, tidak ada lagi kita merasa orang yang terendahkan, tidak ada lagi kita merasa orang yang jauh, karena semua pasien berobat jauh juga ke Malaka kan jauh juga, apalagi ke Rumah Sakit Unan. Ternyata dengan kita TPB seperti ini, di ajang pemilu yang luar biasa, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, kita mendaftar ke KPUD. Alhamdulillah Bu Kepala Dinas, Bu Lila, Bu Mary semuanya yakin Rumah Sakit Unan layak mendampingi M. Jamil. Kami awalnya juga ragu apakah kami siap melayani pemilihan gubernur, wali kota dan bupati ini. Tapi alhamdulillah KPUD Sumatera Barat keliling ke Sumatera Barat melihat semua rumah sakit dan memang yang layak untuk melakukan medical check up untuk pilkada ini adalah M. Jamil dan Rumah Sakit Unan. Bulan sebelumnya kami juga ikut dalam pemilihan calon legislatif. Di sini Pak Irman Gusman, Ustadz Jel dan banyak lagi Bapak Ibu semuanya dicek kesehatannya di sini. Jadi dengan langkah-langkah seperti ini kami juga berkolaborasi tentunya dengan BPJS. Sampai saat ini memang Rumah Sakit Unan masih hubungan kerjasama dengan BPJS. Dan alhamdulillah prestasi-prestasi kami, BPJS membawa kami menjadi terbaik di Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan Sumbar, Kepri, Riau kita juga menjadi terbaik 1. Dengan langkah-langkah besar ini kemudian menjadi TPB. TPB apa yang terjadi? Itu waktu kita TPC kita juara itu. TPB ditambah lagi kita juga terbaik di Sumatera Barat versi BPJS. Kemudian banyak sekali penghargaan yang kita terima dari asosiasi-asosiasi di Sumatera Barat, asosiasi di Indonesia, dan juga tingkat internasional. Kemudian kami kedatangan tamu yang luar biasa Bapak Ibu. Karena direktorat ini hampir tiap bulan ada tamu setingkat menteri ataupun setingkat menteri. Biasanya Pak Rektor setelah dijamu direktorat mengisi waktu senggangnya dibawa jalan-jalan ke Rumah Sakit Unan. Alhamdulillah kita banyak kedatangan tamu berupa menteri-menteri, Menteri Kelautan, Menteri SDM dan Wamennya Pak Chandra, Menteri Kesehatan, kemudian juga banyak menteri lainnya yang berkunjung sini. Juga kedatangan duta besar Turki dan lain-lainnya. Yang paling membahagiakan lagi adalah banyaknya rumah sakit dan pendidikan dari Malaysia datang ke sini. Kalau kita lihat di sejarah kedatangan tamu di Rumah Sakit Unan, yang datang itu dari Malaysia sangat banyak, baik dari fakultas medisnya, perawatnya, kemudian non medisnya, dari tekniknya, karena kita juga berkembang. Kemudian bagaimana tentang jurnal, tentang penampilan kita tingkat nasional, kita juga menjadi anggota Hospital Manajemen Asia. Kita tiap hari, tiap tahun ikut perkumpulan, mulai dari pertemuan di Thailand, di Vietnam, kemudian juga di Malaysia, kita ikut semuanya. Kemudian di tingkat regional, di percaturan tingkat nasional, kami juga ikut dengan Prof. Nasron sebagai pengurus Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri. Dan kebetulan kami pribadi juga dipercaya sebagai ketua, salah satu ketua satu bidang di ASPTN. Jadi artinya kita berharap dengan partisipasi kita ini di tingkat nasional, kita nanti juga akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah untuk kerjasama dengan internasional, kami sudah mempunyai juga sister hospital di Taiwan. Kita mempunyai tempat namanya di Kosung. Kosung itu ada suatu rumah sakit yang kita kunjungi, kita diberi free semuanya. 3 orang pejabat kita ke sana. Waktu itu saya berangkat dengan Bu Arinadi dan Medcap dan didampingi oleh Ketua Dewan Prof. Taftil. Di sini kami melakukan MOA, perjanjian agreement dengan Kosung Hospital, dan hasilnya adalah kita dapat privilege untuk mengunjungi Kosung. 2 orang kita dari kita per tahun, baik spesialis, baik nurse ataupun nakes lainnya, tinggal selama 1 bulan di Kosung, dibiayai living cost-nya, dibiayai tempat tinggalnya, dibiayai pesawat pulang perginya. Alhamdulillah kita semua kita capai. Rumah
sakit Unan adalah rumah sakit pendidikan. Rumah sakit Unan adalah rumah sakit yang dimiliki oleh universitas. Nama besar universitas itu melekat di rumah sakit Unan. Maka kegiatan yang berhubungan dengan corporate social responsibility itu adalah suatu mandatory, bukan lagi suatu voluntary. Jadi kita wajib berada di situ. Mulai dari saat COVID, di mana semua tahu bahwa belum ada rumah sakit selain M. Jamil yang memastikan untuk menerima layanan pasien COVID, kita sudah membaktikan diri untuk melayani pasien COVID tersebut. Di samping itu, banyak kerjasama yang dilakukan dalam hal pendanaan agar kegiatan pengabdian masyarakat kita ini tidak membiayai kepada peserta. Di antaranya adalah kita melakukan kerjasama dengan Smile Trend untuk pasien-pasien yang punya bibir sumbing dan celah lelangit yang tidak baik. Kita melakukan kerjasama dengan LPS untuk kegiatan swab yang kita lakukan untuk seluruh Sumatera Barat. Kita juga melakukan kerjasama lainnya untuk pasien-pasien katarak. Jadi, dan yang terakhir dan merupakan kerjasama yang rutin kita lakukan adalah sirkumsisi kepada anak-anak yang berada di lingkungan PAUD, Kuranji, Limau Manis. Dan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sirkumsisi kita lakukan itu pun bekerjasama pula dengan lembaga lain, diantaranya adalah Yayasan Senarai serta ISIS. Keberadaan Rumah Sakit Unan merupakan tim yang tak terpisahkan dari tim tanggap bencana yang dimiliki oleh Universitas Andalas. Jadi bersama dengan tim Universitas Andalas, Rumah Sakit Unan mengirim bantuan baik ke gempa Pasaman, gempa Cianjur, termasuk gempa di Minahasa. Saat ini kita memiliki 100 lebih dokter spesialis, dengan 40%-nya adalah konsultan. Di bidangnya masing-masing kita punya banyak konsultan, mulai dari konsultan intensive care, konsultan intervensi jantung, konsultan bedah, subspesialis bedah vaskuler, dan banyak lagi konsultan lainnya yang akan menunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Unan. Kita memiliki 2 layanan unggulan yang memang saat ini sedang dalam pengembangan yang sangat baik, yaitu layanan intensif, PICU, NICU, ICU, dan CVCU, kemudian pelayanan onkologi terpadu terkait radioterapi. Dengan kondisi yang sekarang, kita mampu meningkatkan layanan kesehatan yang sangat baik bagi masyarakat di sekitar Sumatera Barat, bahkan hingga Sumatera Tengah, dan kemudian kita menjadi rujukan bagi rumah sakit di daerah di Sumatera Barat dan Sumatera Tengah untuk layanan intensif dan layanan radioterapi. Saat ini Rumah Sakit Unan merupakan salah satu-satunya rumah sakit tipe B di Kota Padang dan memiliki fasilitas-fasilitas yang canggih yang memungkinkan Rumah Sakit Unan untuk melakukan pelayanan kesehatan paripurna sampai selesai. Ketika ditanya apa harapan tentang Rumah Sakit Unan, saya kadang-kadang kembali menerawang masa dulu. Kenapa berani mengambil posisi diminta menjadi direktur pelayanan? Mungkin tidak banyak yang tahu kenapa tiba-tiba bisa berada di sini. Saya masih ingat waktu soft opening Rumah Sakit Unan, saya hadir sebagai dosen FK Unan, bangga dengan adanya rumah sakit yang merupakan rumah sakit yang berdiri untuk FK Unan. Tanpa saya sadari kemudian ternyata malah cemplung di sini menjadi direktur pelayanan melalui bidding oleh rektor. Tidak mudah untuk membuat Rumah Sakit Unan seperti sekarang. Kita tidak perlu bicara banyak apa yang sudah kita peroleh, tapi masyarakat bisa melihat apa yang sudah kami lakukan. Rekam jejaknya bisa dilihat di media sosial, Instagramnya Rumah Sakit Unan, apa saja yang pernah kami lakukan. Dan saya rasa 600 orang lebih karyawan di Rumah Sakit Unan bisa merasakan perbedaan dari tahun ke tahun apa yang kita lakukan bersama. Jelas direktur utama dan direksi yang lain tidak akan bisa bekerja tanpa ada dukungan dari tim yang luar biasa dan solid. Satu hal yang saya sangat kagumi di sini adalah stafnya tidak pernah berkata tidak. Sesulit apapun mereka mencoba, walaupun kadang-kadang mereka sulit melaksanakan apa yang diinginkan para manajemen atau direksinya, tapi kami selalu mencari solusi, mencari jalan keluar di tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi.
Harapannya tentu saja apa yang sudah kita bangun, mari kita pertahankan. Tidak ada yang berkekalan kalau kita semua siap untuk mampu menampung itu kekal adanya. Ya, bagaimanapun rumah sakit ini sudah membentuk karakter kita. Para direksi pun mungkin merasakan, saya pribadi merasakan banyak perubahan dari karakter saya dalam memimpin. Dan insya Allah itu juga jadi bekal diri saya untuk bekerja untuk tahap selanjutnya. Saya berharap adik-adik di sini tetap siapapun pimpinan yang akan memimpin di rumah sakit ini, apa yang sudah jadi standar, jadi prosedur, dan itu berhasil mencapai rencana kita, tidak berubah, akan tetap dilaksanakan. Yakinlah kalau kita melihat ke depan, insya Allah perbaikan itu akan selalu ada. Yang namanya perbaikan, evaluasi harus selalu ada. Tapi selalu ingat apa dasarnya kita membangun rumah sakit. Pertama tentu saja untuk menjadi lahan pendidikan bagi mahasiswa FK UNAN jenjang S1, SP1, SP2. Yang kedua sebagai rumah sakit yang punya unggulan yang tertinggi onkologi terpadu dan intensif di Sumatera. Kita berharap kehadiran Rumah Sakit UNAN akan menjadi suatu hal yang memberikan arti yang sejuk, menyejukkan, yang membahagiakan bagi masyarakat Sumatera Barat atau Sumbar atau malah ke Sumatera. Karena insya Allah dengan semangat tadi, kekuatan hati tadi, dan kemudian kekompakan, saling mengerti, saling memahami, semuanya bisa kita selesaikan. Harapan saya itu saja, bagaimana rumah sakit ini semakin bagus, dan suatu saat saya datang lagi ke sini dengan hati yang bahagia melihat rumah sakit ini makin luar biasa. Semoga. Sebagai rumah sakit pemerintah yang dimiliki oleh rektor, dalam hal ini adalah Universitas Andalas, tentunya kita sangat tergantung kepada kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh pimpinan kita. Dan di balik itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa setelah sudah 4 tahun ini rumah sakit secara finansial sudah dianggap sebagai rumah sakit yang mandiri. Kedepannya kami berharap kepada seluruh aktivitas hospitalia di rumah sakit, mulai dari pimpinan, manajemen, staf medis, non medis, dan lainnya untuk bersama-sama tumbuh kembangkan semangat juang untuk benar-benar ingin mengabdi kepada rumah sakit UNAN yang sama-sama kita cintai. Sebagai orang yang berasal dari Fakultas Ekonomi ya, berada pada lingkungan medis itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sesuatu yang sangat membanggakan. Bekerja di rumah sakit adalah bagian yang penting karena tanpa disadari dirasakan bahwa ini adalah sarana bagi kita untuk beribadah. Maka kepada Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Pimpinan. Terima kasih sudah memberi amanah dan bersyukur sudah berada pada lingkungan yang sangat terhormat ini. Berharap Rumah Sakit UNAN akan lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih jaya lagi seperti yang kita cita-citakan bersama. Harapan untuk Rumah Sakit UNAN. Kita tahu ya bahwa Rumah Sakit UNAN ini baru 8 tahun umurnya. Itu bukan umur yang kecil, tapi juga bukan umur yang dewasa untuk bisa berjalan sendiri. Dia tetap harus disupport baik dari dalam maupun dari luar. Walaupun kita melihat perkembangan dari Rumah Sakit UNAN ini, kalau kita lihat bagaimana kondisi 8 tahun yang lalu dengan kondisi yang saat sekarang itu sudah sangat luar biasa. Dan saya yakin itu bukan hanya sekedar direksi yang berupaya di sana, tapi para direksi kalau seandainya punya ide pun, kalau tidak disupport oleh bagian internal atau unit-unit yang ada di dalam, Rumah Sakit UNAN itu tidak akan seperti ini. Tentu harapan kami ke depan ini tidak berhenti sampai di sini. Kalau 8 tahun kita bisa mencapai posisi sampai atau kondisi sampai seperti ini, tentu untuk tahun-tahun berikutnya ini akan jauh lebih bagus lagi, karena kita semua sudah pernah berada pada kondisi yang sulit. Berarti kita semua sudah teruji untuk melalui kondisi yang sulit. Pasti untuk selanjutnya kita akan menjadi jauh lebih besar. Mungkin harapan saya adalah, ataupun pesan kami adalah, kalau tidak kita yang membangun Rumah Sakit UNAN, siapa lagi yang akan membesarkan Rumah Sakit UNAN ini? Kita sama-sama berusaha untuk memiliki, sehingga kita akan berusaha untuk menjadi lebih besar. Kita akan besar
kalau seandainya Rumah Sakit Unan ini juga akan menjadi lebih maju, lebih berkembang jauh daripada kondisi yang saat ini. Itu harapan kita ke depan. Terima kasih. Harapan kami untuk Rumah Sakit Unan ke depan, sebagai rumah sakit tipe B pendidikan, tentu kita mengharapkan bahwa Rumah Sakit Unan mampu mengembangkan layanan kesehatan terutama di bidang intensif dan onkologi terpadu, dan kemudian Rumah Sakit Unan mampu memberikan layanan pendidikan bagi mahasiswa di lingkungan FK Unan ataupun di lingkungan Universitas Andalas lainnya, dan Rumah Sakit Unan mampu menghasilkan karya-karya ilmiah, penelitian, pengabdian masyarakat yang melibatkan sivitas hospitalia Rumah Sakit Unan, sehingga kedepannya Rumah Sakit Unan akan mampu menjadi world class university. 8 tahun bukan merupakan usia yang muda untuk rumah sakit. Namun demikian, hingga hari ini kita bisa melihat bahwa perkembangan Rumah Sakit Unan jauh melebihi kecepatan perkembangan banyak rumah sakit di daerah. Dalam usia 8 tahun, Rumah Sakit Unan sudah memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding pendapatan rumah sakit daerah di kabupaten kota. Rumah Sakit Unan juga memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap dibanding rumah sakit yang seusianya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Rumah Sakit Unan memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang jauh ke depan. Rumah Sakit Unan juga bisa mengantisipasi kebijakan-kebijakan baru di era BPJS seperti KRIS dan lain sebagainya. Rumah Sakit Unan juga perlu mengembangkan suatu model untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kenapa? Karena Rumah Sakit Unan didukung oleh sumber daya yang sangat bagus yang berasal dari lingkungan Universitas Andalas sendiri. Harapan kita adalah, pertama, kita berharap Rumah Sakit Unan dapat menjadi salah satu rumah sakit yang bisa membangun ciri khas sendiri dalam hal pelayanan pasien. Mutu, kualitas, dan kepuasan pasien merupakan poin utama sebagai bagian dari upaya rumah sakit, bukan sekedar data-data di atas kertas. Yang kedua, Rumah Sakit Unan bisa diberikan kepercayaan oleh pimpinan universitas untuk bergerak lebih bebas dan kreatif. Yang ketiga, kita berharap pimpinan Rumah Sakit Unan mampu bergerak dengan lebih progresif, kreatif, dan inovatif. Karena tantangan yang dihadapi rumah sakit ini sangat berat. Salah satu faktornya adalah lokasi yang kurang strategis. Maka dibutuhkan suatu inovasi yang sangat luar biasa untuk membawa rumah sakit ke arah yang lebih baik. Dan terakhir, kita berharap Rumah Sakit Unan bisa menjadi salah satu contoh bagaimana pengembangan riset itu bisa berjalan di rumah sakit. Rumah Sakit Unan luar biasa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-8 Rumah Sakit Universitas Andalas. Semoga Rumah Sakit Universitas Andalas semakin melayani dan bermanfaat buat warga Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-8 buat Rumah Sakit Unan. Semoga kedepannya Rumah Sakit Unan mampu menjadi salah satu rumah sakit terbaik di Sumatera Barat dan mampu mewujudkan visinya yang menjadi rumah sakit pendidikan terkemuka dan bermartabat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Unan yang ke-8. Semoga Rumah Sakit Unan kedepannya semakin maju, semakin lebih baik, dan semakin kompak. Dan kami dari Direksi Rumah Sakit Unan berkomitmen untuk memajukan Rumah Sakit Unan menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Rumah Sakit Universitas Andalas. Harapannya tentu rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit rujukan dalam bidang pendidikan dan menjadi tempat untuk masyarakat
berobat ya, dan juga terapi ya, dan semoga Rumah Sakit Unan menjadi pilihan utama masyarakat di Kota Padang dan Sumatera Barat.